semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak. Konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus, pencet, mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin tuh? Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, nggak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan kaget, Pak. Nggak pernah latihan kaget. Ya, belum nikah nggak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Nggak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang nggak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya, baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Muhammad SAW, bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan engkau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang pernah engkau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizrak. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan diantaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak itu ilustrasi, bahasa balaghahnya itu kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya, Pak, siapa ini? Muhadis tuh, muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo, naikin 40 misal. Ya, baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Bukan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah, gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam. Gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, gak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya, maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan? Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, yang dulu aja selesai, masa yang ini nggak selesai. Gitu bahasa kitanya tuh. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah, kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan.
Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Nah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah, kendaraan bagus, aset banyak, tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid. Gak tahu gitu. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah menguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih. Ya. Nilainya misalnya 1 miliar. Udah proses bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapati itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan nggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya nggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya nggak sadar gitu. Kadang orangnya nggak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis. Ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya. Yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada. Apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Menikah tuh. Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih. Kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang. Selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud.
huruf perangkai, dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa 1 dan 2 disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku nggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang nggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahhab. Nah ini adab dalam Quran, kalau ada orang memvonis, ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Itu tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru, tlak doanya selesai, pakai fa ayat 39-nya di Quran surah 3. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya. Yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya Benteng Takeshi namanya, ya Benteng Takeshi itu yang pakai tank tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran. Inna ma'al usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini, bisa. Gak ada yang gak bisa. Bisa. Nah katakan itu. Waduh tapi ini mah lawannya. Katakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu, tugas sempurnakan, misi selesaikan. Ya, yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita, ini bisa nih, nggak ada yang nggak bisa. Nah itu seorang Muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi, bahasa bebasnya gini. Kamu masih nggak yakin dengan saya? Katanya iman.